Halo, perkenalkan nama saya Valda Azaria Purba dengan NIM 2314240001. Ini adalah video podcast saya untuk mengampu mata kuliah pengantar pendidikan sebagai penilaian UAS. Selamat menyaksikan. Nah, di mata kuliah pengantar pendidikan ini, saya mendapat banyak ilmu, terutama dalam bidang pendidikan. Dan ternyata di Indonesia itu salah satu permasalahan terbesar adalah tentang pendidikan, dan ternyata dampaknya sangat besar bagi kemajuan bangsa dan negara. Karena apa? Karena kemajuan bangsa dan negara itu awalnya adalah dari pendidikan Indonesia, pendidikan orang-orang yang ada di Indonesia. Jadi perlu kita ketahui dan perlu kita ungkit apa sih sebenarnya masalah yang ada di Indonesia, khususnya di dalam bidang pendidikan. Jadi, kali ini saya tidak akan mengulas satu Indonesia untuk permasalahan pendidikannya itu apa, tapi di sini saya akan berfokus pada asal saya sendiri, yaitu di Sumatera Utara, di Medan. Jadi, sebelum saya mencari dari Badan Pusat Statistik, saya pertama-tama cari dulu dari berita, dari sumber, apa sih sebenarnya masalah yang ada di dunia pendidikan yang ada di Medan. Dikutip dari berita Detik Sumut, menurut Bapak Edi Rahmayadi, selaku Gubernur Sumatera Utara, mengungkapkan bahwa permasalahan pendidikan yang ada di Sumatera Utara itu adalah adanya kekurangan guru untuk di daerah-daerah yang terpencil. Dan ternyata Sumatera Utara itu kekurangan tenaga pendidikan tidak hanya sedikit, tapi berjumlah sangat besar, yaitu jumlahnya 12.000 untuk mengajar di daerah terpencil. Ini dikutip dari DP News. Setelah saya baca berita tersebut, itu saya merasa tersentuh, merasa ingin mencari tahu lebih dalam lagi. Karena saya sebagai calon pendidik juga pastinya penasaran dan ingin tahu seberapa buruk sih sebenarnya tenaga kependidikan yang ada di Medan. Kenapa tenaga kependidikan yang ada di Medan itu sangat-sangat minim. Ini setelah saya mencari data di Badan Pusat Statistik, bisa kita fokuskan pada Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada jumlah sekolah yang ada di Sumatera Utara, juga jumlah guru, dan juga jumlah dari murid. Nah, di sini kita bisa fokus pada jumlah guru dan murid yang ternyata memang sangat jelas perbedaan jumlah guru dan murid yang ada di Sumatera Utara ya. Namun karena wilayah Medan itu cakupannya cukup besar, jadi saya akan membahas permasalahan ini pada wilayah terpencil lagi, yaitu di daerah rumah saya di Kabupaten Deli Serdang. Jadi saya cari Badan Pusat Statistik yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dan berikut adalah data statistik yang ada. Ini adalah daerah-daerah yang ada di Kabupaten Deli Serdang, dan bisa kita lihat jumlah sekolah dan juga jumlah murid yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Bisa kita lihat juga, ini merupakan jumlah guru-guru yang ada di Kabupaten Deli Serdang, serta rasio guru dan murid yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jika kita berfokus pada jumlah murid dan guru yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini, kita bisa lihat secara jelas perbedaan jumlah guru dan murid yang perbedaan jumlahnya itu sangat jauh. Inilah permasalahan yang akan kita angkat hari ini, yaitu kurangnya jumlah guru yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Jujur kalau dari pengalaman saya pribadi, itu memang kurangnya tenaga kependidikan yang ada di daerah saya itu, di Deli Serdang itu memang betul-betul terasa. Karena
di Kabupaten Deli Serdang itu bukan hanya kekurangan sekolah, tapi juga kekurangan tenaga kependidikan gitu. Karena guru-guru yang mungkin mereka tamatan, mungkin banyak penerus-penerus tenaga kependidikan yang ada di daerah Deli Serdang tersebut. Cuman mereka tuh maunya tuh kerjanya tuh di kota gitu. Mereka maunya kerja di luar kota atau justru di kota Medan yang gajinya terbilang cukup lebih besar daripada mereka kerja di Kabupaten Deli Serdang sendiri. Alhasil, jadinya kurang tenaga kependidikan yang ada di Kabupaten Deli Serdang ini. Menurut saya, apalagi saya adalah mahasiswa perantau begini, walaupun saya kuliahnya itu di luar kota, mungkin setelah melihat berita ini, setelah melihat permasalahan kependidikan yang ada di daerah saya tersendiri itu ternyata masih perlu diperhatikan. Alangkah baiknya saya, mahasiswa yang dari perantau ini, setelah selesai saya studi di luar kota, alangkah baiknya kita kembali lagi ke kota asal kita masing-masing untuk menata lagi pendidikan yang ada di wilayah kita, untuk meniti lagi kependidikan yang ada di daerah kita masing-masing. Mungkin karena saking sedikitnya tenaga kependidikan yang ada di wilayah di daerah saya, itu kayak anak-anak sekolah itu saking ya tidak sebanding jumlah anak sekolah dengan gurunya. Jadi anak sekolah yang sebanyak itu ingin dibina dengan guru yang hanya jumlahnya yang sedemikian saja, itu tidak dapat membina mereka semua ke arah yang lebih baik gitu dalam bidang pendidikan. Maka tidak jarang juga anak-anak yang putus sekolah atau anak-anak yang tidak lanjut ke perguruan tinggi atau justru pengangguran atau banyaknya anak-anak nakal yang ada di daerah saya itu. Mungkin juga penyebabnya adalah karena kurangnya tenaga kependidikan untuk membina mereka ke jalan yang lebih baik lagi. Akibatnya itu adalah di masa depan kita juga akan kekurangan penerus-penerus yang baik untuk memajukan bangsa dan negara. Tidak usahlah dulu memajukan bangsa dan negara. Ya minimal daerah kita sendiri. Itu mungkin kurangnya kita bisa memajukan daerah kita sendiri. Itu bisa jadi karena pendidikan anak-anak usia sekolah yang kurang dibina, bukan karena tenaga kependidikannya yang kurang baik, tetapi juga jumlah tenaga kependidikannya yang kurang, sehingga kurang mampu membina anak yang sejumlah besar itu ke arah jalan yang lebih baik. Harapan saya adalah untuk calon tenaga kependidikan yang berasal dari daerah saya, yaitu Kabupaten Deli Serdang, adalah untuk kembali lagi ke wilayahnya masing-masing, memperbaiki permasalahan yang ada di wilayahnya masing-masing. Kita sama-sama bekerja sama untuk memajukan dan memperbaiki daerah kita. Kita sebagai tenaga kependidikan bukan hanya soal pencari uang, tapi kita juga harus memperbaiki penerus-penerus yang ada di daerah kita masing-masing. Dan harapannya juga buat pemerintah untuk lebih lagi memfasilitasi pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, baik itu di daerah terpencil juga, khususnya yang ada di Kabupaten Deli Serdang, agar semakin banyak lagi tenaga kependidikan yang mau bekerja di daerah mereka masing-masing, tidak ragu-ragu lagi untuk kembali ke daerahnya walaupun daerahnya terpencil. Sekian video podcast dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sekian dan terima kasih.